semuanya, perkenalkan saya Yolanda Valentin Martika, NIM 216033, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Pada saat ini saya akan mengkritik sebuah karya sastra berupa cerpen yang berjudul Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai karya Hermawan Aksa dengan menggunakan practical criticism. Cerpen yang berjudul Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai karya Hermawan Aksan dipublikasikan oleh Kompas pada tanggal 24 Maret 2024. Hermawan Aksan menulis cerpen dengan genre yang akan disenangi para remaja. Sangat menarik untuk dibahas terutama pada unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Cerpen tersebut menceritakan kehidupan percintaan remaja di bangku SMP. Seorang laki-laki yang tiba-tiba mendapatkan pesan dari seseorang yang ada di masa lalu dengan inisial TLV. Ia masih ingat gadis dengan inisial tersebut. Ketika duduk di bangku kelas 3 SMP, ia menyukai seorang adik kelasnya yang bernama Jong Lan Fang. Awal mulai dari cerita ini adalah ketika si tokoh laki-laki itu membantu guru bahasa Indonesia menjadi petugas perpustakaan, atau lebih tepatnya menjadi petugas yang melayani peminjaman buku. Jong Lan Fang sering meminjam buku, terutama novel remaja. Laki-laki tersebut menyukai Lan Fang yang cantik, berkulit putih bersih, berkepang dua, bermata sipit layaknya gadis Tionghoa, serta murah tawa. Ketika tawanya pecah, pipinya akan membentuk lesung yang indah. Saat guru bahasa Indonesia mengatakan bahwa tugas laki-laki itu untuk menjaga perpustakaan telah selesai karena sudah ada penggantinya, ternyata Lan Fang lah yang akan menggantikannya. Padahal kesempatan ia bertemu hanya di ruang perpustakaan. Pada suatu hari mereka bertemu secara tidak sengaja. Lan Fang meminta bantuan laki-laki itu untuk mengoreksi cerita yang ia tulis. Awalnya laki-laki itu tampak ragu-ragu, namun Lan Fang memaksanya sampai akhirnya laki-laki itu mengiyakan permintaannya. Ketika sampai di rumah, laki-laki itu membaca tulisan Lan Fang. Tulisannya sangat rapi, mungkin nilai menulis bahasanya mendapatkan nilai 9. Cerita yang disusun Lan Fang membuatnya kagum, walaupun hanya cerita biasa yang menceritakan tentang persahabatan remaja. Namun alurnya sangat asyik serta penyusunan kalimat yang bagus. Perpisahan sekolah pun tiba. Laki-laki itu akan melanjutkan ke jenjang SMA di kota Jogja, sedangkan Lan Fang naik ke kelas 3. Si tokoh laki-laki mengirimkan sebuah surat pada Lan Fang yang isinya menceritakan tentang dirinya yang sudah duduk di bangku SMA. 1 bulan kemudian, laki-laki itu mendapat balasan surat dari Lan Fang yang tertarik untuk melanjutkan sekolah di sana. Namun, ketika lulus SMP, Lan Fang melanjutkan sekolah di Purwokerto, sebuah sekolah SMA swasta yang diisi dengan anak-anak Tionghoa. Semakin erat kedekatan mereka karena sering berkabar melalui surat, sampai pada akhirnya si laki-laki meminta Lan Fang untuk menjadi pacarnya lewat surat yang ia kirim. Surat balasan dari Lan Fang tak kunjung datang, hampir lewat dari suatu bulan. Saat ia sudah menerima surat balasan, dada laki-laki itu berdebar kencang. Namun, jawaban yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lan Fang menolak karena banyak sekali perbedaan di antara mereka berdua, mulai dari agama, suku, tradisi, dan sebagainya. Di sisi lain, Lan Fang juga sudah dijodohkan dengan anak dari teman ayahnya. Laki-laki itu pun menangis. Di sini saya akan menggunakan practical criticism. Practical criticism adalah sebuah pendekatan dalam kritik sastra yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks sastra secara spesifik, detail, dan dekat dengan teks. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna, struktur, gaya, dan efek teks sastra tersebut tanpa mengacu terlalu banyak pada konteks luar teks seperti biografi penulis, sejarah, atau teori sastra. Pada practical criticism memiliki karakteristik utama, yaitu fokus pada analisis tekstual yang cermat dan mendalam daripada pembahasan konteks eksternal, menggali makna, struktur, bahasa, gaya, dan efek
estetik dari teks sastra secara detail, menggunakan perangkat analisis tekstual seperti analisis retorika, stilistika, struktur naratif, dan elemen sastra lainnya. Lebih menekankan pada pemahaman teks daripada penilaian atau evaluasi. Berikut implementasi praktikal kritisisme pada cerpen yang berjudul Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai, karya Hermawan Aksan. Yang pertama yaitu dari judul cerpen. Judul cerpen ini cukup menarik dan efektif dalam menarik perhatian pembaca. Judul Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai, memberikan penasaran dan rasa ingin tahu tentang sosok Jong Lan Fang dan ceritanya yang belum selesai. Yang kedua, tema. Tema cerpen ini adalah kenangan masa lalu dan kerinduan akan seseorang dari masa lalu. Tema ini diangkat melalui tokoh utama tentang pertemuannya dengan Jong Lan Fang di masa SMP, serta munculnya pesan misterius yang membuatnya tergugah kembali. Gagasan yang diangkat adalah mengenai perasaan, kenangan, dan penyesalan akan cinta yang tidak terwujud. Pengarang berhasil menyampaikan tema dan gagasan secara jelas dan menarik melalui sudut pandang orang pertama. Yang ketiga, latar. Latar tempat cerita adalah di sebuah kota kecil bernama Bumi Ayu dengan setting spesifik di lingkungan sekolah menengah. Latar waktu cerita adalah sekitar 1/4 abad yang lalu, menunjukkan kenangan masa lalu tokoh utama. Latar sosial menggambarkan lingkungan pendidikan dan budaya baca di sekolah menengah. Penokohan dan karakterisasi. Tokoh utama yaitu aku digambarkan dengan jelas sebagai seorang remaja laki-laki yang menyukai Jong Lan Fang. Tokoh utama memiliki sifat yang pemalu dan pemuja rahasia. Karakterisasi Jong Lan Fang juga kuat tergambar sebagai siswi yang cerdas, cantik, periang, dan rajin membaca buku. Pengarang berhasil membangun kedekatan antara pembaca dengan tokoh utama melalui sudut pandang orang pertama. Yang selanjutnya, alur dan konflik. Alur cerita berjalan secara linear mengikuti perkembangan hubungan antara narator dan Jong Lan Fang dari perkenalan di perpustakaan sekolah hingga pertemuan tak sengaja di luar sekolah. Cerpen tersebut memiliki alur cerita maju mundur dengan baik sehingga pembaca dapat mengikuti perkembangan cerita dengan mudah. Konflik utama yang ada pada cerpen Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai, karya Hermawan Aksan adalah konflik batin tokoh utama aku, yaitu ketertarikannya pada Jong Lan Fang, namun ia tidak berani mendekatinya secara langsung. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerpen ini cukup sederhana namun ekspresif, terutama dalam menggambarkan perasaan dan kesan tokoh utama. Penggunaan dialog dan narasi yang seimbang membantu pembaca memahami pikiran dan tindakan tokoh. Namun, ada beberapa kalimat yang terkesan bertele-tele dan dapat disederhanakan. Jadi, secara keseluruhan, cerpen yang berjudul Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai, karya Hermawan Aksan ini ditulis dengan baik. Pengarang berhasil membangun suasana nostalgia dan menarik minat pembaca untuk mengikuti perkembangan cerita. Cerpen ini memiliki judul, tema, latar, penokohan, alur dan konflik, serta gaya bahasa yang baik. Namun, terhentinya cerita di tengah jalan tanpa resolusi membuat pembaca masih merasa penasaran dan ingin tahu kelanjutan kisah antara tokoh utama dan Jong Lan Fang. Itulah video singkat cerpen Jong Lan Fang, sebuah cerita yang belum selesai, karya Hermawan Aksa dengan menggunakan praktikal kritisisme. See you, bye.